Salam sejahtera buat kita semua. Di hari yang baru ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan dalam program Yesus Waktu. Kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur di hari yang baru ini. Dan hari yang baru ini diperlengkapilah kami dengan firman-Mu yang akan kami dengar Tuhan. Kiranya firman-Mu menguatkan iman kami, firman-Mu memberkati kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Judul di hari yang baru ini adalah Use It Wisely, yang kalau diterjemahkan gunakan dengan bijaksana. Kita buka dalam 1 Timotius pasal yang kelima, ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, "Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas." Dari ayat yang ke-13, Paulus mengingatkan bahkan menegur jemaat-jemaat Tuhan, khususnya janda-janda muda yang ada di Efesus. Tetapi kita melihat ada alasan yang Paulus katakan sehingga dia menegur. Di ayat yang ke-15 pasal yang sama dikatakan, karena beberapa janda telah tersesat mengikuti iblis. Jadi ada satu keadaan yang membuat Paulus khawatir karena beberapa di antara janda-janda muda ini mereka mulai kehilangan fokus rohani. Dan kalau dibiarkan dapat merusak keseluruhan dari jemaat-jemaat Tuhan yang ada di kota Efesus. Tetapi kalau kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan, dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-16 firman Tuhan katakan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kata mempergunakan artinya kita menggunakan setiap kesempatan untuk berbuat baik dengan bijaksana dan suci atau bebas dari dosa. Tetapi kita melompat di ayat yang ke-17 firman Tuhan katakan, janganlah kamu bodoh, usahakanlah kamu mengerti. Di saat kita tidak memakai kesempatan dari waktu, dari hari untuk berbuat baik, untuk melakukan suatu hal yang bijaksana, kita adalah bagian dari jemaat-jemaat Tuhan yang dikatakan bodoh. Tetapi kita kembali dalam 1 Timotius 5 ayat yang ke-13, ada 3 hal yang menjadi bagian Paulus menegur janda-janda muda ini. Kalau kita kembali dikatakan, mereka membiasakan diri bermalas-malas. Bermalas-malas artinya mereka tidak bekerja, mereka menganggur, tidak produktif, tidak menghasilkan sesuatu yang berguna. Padahal kalau mengingat mereka masih dalam usia yang produktif untuk bekerja karena mereka masih bagian dari orang-orang muda. Tetapi pekerjaan yang mereka lakukan hanya bermalas-malas. Satu hal yang kita hindari di saat kita tidak melakukan hal apa-apa karena kita menganggur adalah soal penggunaan sosial media yang dapat mengakibatkan kita menyia-nyiakan waktu, khususnya kerohanian dalam iman kita. Kita melihat dalam Ulangan 28 ayat 34, firman Tuhan katakan, engkau akan menjadi gila, engkau akan menjadi marah, artinya karena apa yang dilihat matamu. Contoh cerita soal penggunaan sosial media yang berlebihan dapat kita lihat banyak membuat orang marah, bahkan banyak juga yang menjadi gila karena penggunaan sosial media yang berlebihan. Itu karena apa? Karena banyak waktu yang dipakai hanya untuk melihat sosial media. Tetapi dalam firman Tuhan juga dalam Amsal 6 ayat yang ke-6, firman Tuhan mengajarkan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Sebagai seseorang yang malas dikatakan dalam firman Tuhan, kita harus belajar kepada semut. Satu binatang yang kita sama-sama tahu dalam ukuran yang sangat kecil, tetapi lewat binatang ini firman Tuhan katakan kita harus belajar, kita harus melihat lakunya dan menjadi bijak. Dan itu teguran yang sangat keras yang Paulus tujukan kepada janda-janda muda ini yang beberapa di antara mereka sudah tersesat. Tetapi di bagian yang kedua, apa yang Paulus ingatkan kepada mereka
adalah meleter dan mencampuri soal orang lain. Kata meleter ini kita dapat lihat dalam 3 Yohanes 1 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan meleter, melontarkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang jahat, berkata tidak karuan. Dan selanjutnya dikatakan mencampuri urusan orang lain, terlalu ingin tahu, atau bahasa anak-anak sekarang kepo. Jadi mereka sudah menjadi bagian orang yang bermalas-malasan, dan waktu yang mereka pakai itu hanya untuk melontarkan kata-kata yang kasar atau jahat. Dan mereka terlalu banyak mau ikut campur urusan yang bukan urusan mereka. Tetapi dalam firman Tuhan kembali dalam Amsal 6 ayat yang ke-12, firman Tuhan katakan, tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong. Di saat mulut, bibir ini dipakai untuk sesuatu, melontarkan kata-kata yang jahat, menjadi mulut yang serong, firman Tuhan katakan hidup kita tidak berguna, hidup kita hidup yang jahat. Kita tidak mau sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak memakai hidup ini, tidak memakai mulut ini untuk sesuatu yang tidak berguna atau untuk sesuatu yang jahat. Tetapi kita belajar bahwa ada contoh kasus bagaimana Paulus menegur janda-janda muda ini. Tetapi kita juga mesti ingat, tidak hanya berbicara janda-janda muda, karena dikatakan mereka adalah bagian dari jemaat-jemaat yang ada di Efesus. Sehingga Paulus menegur tugasnya sebagai seorang gembala. Dan di bagian yang terakhir yang Paulus tegur, kalau kita lihat dalam 1 Timotius tadi di ayat yang ke-13, dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Tadi di bagian yang kedua dikatakan mereka melontarkan kata-kata yang kasar. Dan yang bagian yang terakhir dikatakan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Dimulai dari apa? Dimulai mereka memakai hidupnya hanya untuk bermalas-malasan. Jadi firman Tuhan mengingatkan, lewat masa mudamu, di saat kita masih produktif, pakailah hidupmu untuk hidup secara bijaksana. Belajarlah dari semut. Tidak mengenal waktu tetapi dia bekerja untuk mencari makan. Dan bagian yang terakhir tadi dikatakan hal-hal yang tidak pantas. Pastinya sebagai jemaat-jemaat Tuhan kita tidak boleh melakukan hal-hal yang sudah Paulus tegur kepada janda-janda muda ini. Bahkan kalau kita lihat dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang 16 sampai ayat yang ke-17 bagian A, firman Tuhan ajar kepada saudara dan saya, tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci yang hanya menambah kefasikan. Ayat 17 bagian A, perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Luar biasa. Perkataan yang kasar, perkataan hal-hal yang jahat. Firman Tuhan katakan kita harus menghindari karena itu adalah bagian dari hanya omong kosong. Dan itu seperti penyakit kanker yang dapat menjalar, yang dapat merusak seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang ada di kota Efesus khususnya. Bahkan dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29, firman Tuhan katakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun karena dapat mendatangkan berkat, yaitu kasih karunia. Ayat yang terakhir dalam Kolose 4 ayat yang ke-6 firman Tuhan katakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Satu bagian yang selalu menjadi satu hal yang indah dalam kehidupan orang percaya, hidup kita penuh kasih. Sehingga firman Tuhan di ayat yang tadi sudah kita baca, kata-katamu senantiasa penuh kasih, hidupmu senantiasa penuh kasih, karena kita sudah terlebih dahulu menikmati kasih dari Allah. Jadi di hari yang baru ini, pakailah hidupmu untuk kita menjadi berkat, untuk kita memberikan kasih kepada semua orang, dan hidup itu menjadi satu hal yang indah untuk kita alami dalam hidup kita. Puji Tuhan. Kita berdoa,
mengucap syukur padamu Tuhan. Hari yang baru diingatkan kepada kami bahwa ada satu bagian dalam hidup kami untuk tidak bermalas-malasan. Bahkan satu bagian dalam kehidupan kami memakai semua yang sudah Tuhan ciptakan untuk mendatangkan berkat. Tuhan tolong jemaat-jemaat Tuhan supaya mereka menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang baik, jemaat-jemaat Tuhan yang saling membangun, jemaat-jemaat Tuhan yang saling memperhatikan dengan kasih. Diberkatilah jemaat-jemaat Tuhan sepanjang hari ini dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam usaha yang mereka lakukan, terutama dalam pelayanan mereka kepadamu. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersama Yesus aku kuat.